Halo sahabat PU, masih bersama saya. Di atas baru saja selesai pekerjaan plafon ya. Dan kemudian tahap berikutnya adalah pekerjaan pemasangan keramik. Oke, nah di belakang saya ini sedang proses pengerjaan pemasangan keramik lantai ya. Keramik berukuran 30-30. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana proses pemasangan keramik ini, kemudian tips dan triknya seperti apa, dan juga masalah-masalah yang sering timbul pada pekerjaan pemasangan keramik ya. Selamat menyaksikan semuanya. Halo sahabat PU, ini adalah hasil pekerjaan kami ya. Ini merupakan pasangan keramik lantai berukuran 30-30. Kami memasangnya dengan metode sistem tebal atau menggunakan material perekat berupa semen dicampur pasir. Nah, pada konten kali ini saya akan berbagi kepada sahabat PU semuanya bagaimana sih proses dalam pemasangan keramik lantai seperti ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan sahabat PU. Langkah pertama, sahabat PU harus basahi terlebih dahulu area kerja atau lantai kerja yang akan dipasang keramik seperti ini ya. Bisa juga dengan menggunakan selang. Tujuan dari melembabkan lantai kerja tadi adalah supaya debu-debunya itu hilang atau tidak menempel pada lantai kerja. Kemudian berikutnya juga harus dibersihkan puing-puing, kemudian kerikil-kerikil yang ada di sekitar area kerja. Langkah berikutnya kita sudah harus mulai melakukan pengukuran. Nah, yang sedang dilakukan oleh dua tim saya di depan ini adalah proses leveling atau pengukuran kedataran dari rencana permukaan keramik yang akan kita pasang. Pertimbangannya adalah ketinggian daun pintu dan juga ketinggian plafon ke permukaan keramiknya nanti. Nah, jangan lupa ditandain seperti ini ya. Untuk proses leveling ini bisa menggunakan selang timbang seperti ini ya, selang yang diisi dengan air. Bisa juga dengan menggunakan water pass, kemudian dengan alat bantu jidar ya. Sahabat PU silahkan mau pakai alat yang mana. Kemudian baru-baru ini juga sudah banyak dijumpai di proyek-proyek besar. Untuk proses leveling seperti ini sudah menggunakan alat berupa laser ya, yang tujuannya sama, yaitu untuk menentukan kedataran dan kerataan dari pasangan keramik kita nanti. Nah, setelah titik-titik kedataran sudah kita dapatkan melalui proses dengan alat selang timbang tadi. Kemudian kita pertegas titik-titik tadi dengan membuat dua garis seperti ini ya. Ini tujuannya apabila kita nanti mengambil acuan dari sini, kemudian kita untuk menancapkan paku di bawahnya bisa mengacu dengan lebih jelas ya. Nah, caranya seperti ini. Sahabat PU bisa menggunakan water pass untuk mengambil kedataran dari titik-titik yang sudah ditentukan kedatarannya tadi. Seperti ini ya sahabat PU ya. Di 4 titik sudut ruangan ini. Kemudian ketika area kerja sudah ready untuk dipasang keramik, langkah berikutnya adalah pembahanan. Kebetulan lantai yang akan kita pasang dengan keramik ini posisinya ada di lantai 3 ya. Jadi kita harus menaikkan material keramik dari lantai 2 menuju ke lantai 3 ini terlebih dahulu. Nah, ini yang menyebabkan harga pasang di lantai 1 itu berbeda dengan di lantai 2, 3, dan seterusnya. Karena harus ada pekerjaan untuk mobilisasi material dari lantai bawah menuju lantai di atasnya. Seperti ini ya sahabat PU ya.
Nah, jika ada sahabat PU yang kepo atau yang ingin tahu dengan jenis keramik yang kami pakai adalah ini ya. Kita pakai keramik dengan merek Asia Tile ya. Ini Asia Tile ini merupakan produk dari Platinum. Mungkin sahabat PU paham dengan merek Platinum ini biasanya ada di merek-merek Granite Tile ya, atau Homogeneous Tile. Nah, jadi satu dusnya ini ya, ini tipenya atau motifnya adalah Murano ya. Untuk kualitasnya atau grade-nya grade A, ini grade baik ya. Ukurannya 30x30, kemudian 26 ini adalah kode warna ya. Kemudian isinya adalah 11 piece ya. 30x30 berisi 11 piece ini, kurang lebih satu dus ini bisa, jika kita gelar atau kita pasang, kurang lebih di 1 meter persegi. Oke, kemudian untuk warnanya berwarna putih seperti ini ya. Dan di bagian keramik tentu salah satu sisi sampingnya pasti ada yang berglasur seperti tadi. Nah, untuk ketebalannya kurang lebih 5 mm ya. Dan keramik ini adalah porous tile ya. Jadi pemasangannya yang lebih bagus adalah direndam terlebih dahulu. Kemudian ini adalah sisi belakang dari keramik ini ya. Seperti biasa bertekstur untuk menjadi ikatan antara keramik, semen, kemudian media yang akan dipasangin keramik. Nah, jangan lupa jika di bawahnya ini ada arah petunjuk pemasangan, diikuti ya sahabat PU ya. Kemudian ini adalah proses menentukan keramik pertama yang akan kita pasang, yang akan jadi acuan pemasangan keramik berikutnya. Seperti pada umumnya kita pasang bermula dari pintu ruangan ya, akan mengarah ke sini nanti ya, lurus. Kemudian kita tarik ke belakang. Kemudian dari keramik pertama tersebut akan kita tarik juga ke arah kiri saya ya sahabat PU ya. Kemudian saya ada sedikit catatan buat sahabat PU semua, bahwa pada saat proses pemlesteran dinding ruangan itu jangan lupa untuk dipersiapkan untuk pemasangan pelin keramik ya. Jadi biar tidak ada pembobokan atau pembongkaran dinding seperti yang dilakukan tim saya tadi. Kelupaan kami. Hehe. Nah, setelah keramik utama sudah diputuskan posisinya di mana, kemudian kita tarik benang untuk sebagai acuan kelurusan dari pasangan keramik yang akan kita pasang. Oke, setelah pengukuran selesai, langkah berikutnya adalah eksekusi pemasangan keramik ya. Ini saya berdiri di depan pintu dari ruangan ini. Kemudian pasangan keramik dimulai dari start point tadi ya. Kita lewatin satu buah keramik, kemudian kita pasang pada baris berikutnya. Jadi pada sudut-sudut nanti kita pasang belakangan sekalian dengan las-lasannya. Nah, jadi seperti ini. Pada baris yang sebelah kiri saya ini dipasang dulu lurus ke depan. Kemudian kita pasang pada baris berikutnya seperti pada gambar. Nah, kemudian ini adalah material maupun alat yang dipakai dalam pemasangan keramik. Yang pertama tentu cetok atau sendok semen dan juga semen. Kemudian ini adalah pasir plus semen. Ya, kalau ini semennya ya, bisa juga diganti dengan mortar khusus pemasangan keramik. Ini adalah air. Aduh, buram gambarnya. Hehe. Kemudian kita juga perlu menyiapkan palu karet seperti ini. Kemudian meteran, kemudian paku-paku. Kemudian untuk proses pemasangannya adalah seperti ini. Jadi adukan semen plus pasir yang sudah kita buat tadi di ember ya. Adukan semen pasir ini dengan perbandingan 1 semen dibanding dengan 6 pasir. Kemudian kita aplikasikan ya seperti ini ya, dengan menggunakan cetok, tentu dengan mengacu pada benang yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Bisa satu titik demi satu titik atau bisa diaplikasikan juga deret demi deret ya. Kemudian pada permukaan belakang dari keramik kita olesi dengan semen ya, seperti ini caranya. Kemudian kita langsung tempelkan pada adukan semen pasir yang sudah kita gelar sebelumnya. Kemudian ambil palu karet
Jangan salah ya, nanti kalau palu besi jadi hancur keramiknya. Kemudian kita ratakan seperti ini dengan mengacu pada tarikan-tarikan benang yang sudah kita siapkan. Oke, lanjut. Kita geser ke samping, kemudian seperti langkah tahapan sebelumnya ya. Jadi adukan semen pasir digelar seperti ini. Sebenarnya ini bisa langsung satu deret ya, karena ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada sahabat PU semuanya. Maka kita sengaja gelar satu demi satu ya. Nah, jika sahabat PU ada yang bertanya, itu ada potongan granit itu untuk apa sih? Nah, itu tujuannya adalah untuk acuan kesikuan antara dinding dan juga lantai. Nah, kita memanfaatkan kesikuan dari potongan granit tersebut. Kemudian ini tim saya sedang mengoleskan semen pada posisi belakang keramik, kemudian langsung ditempel seperti ini. Setelah ditempel ya, kemudian kita ratakan dengan menggunakan palu karet. Ketebalan adukan tentu sudah harus diperhitungkan sebelumnya, jadi supaya proses penekanan atau perataan dengan palu karet tidak perlu membutuhkan tenaga yang sangat. Jangan lupa dipertimbangkan juga untuk ketebalan dari semen plus pasirnya atau adukannya itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu perbandingan 1:6. Jangan sampai juga terjadi kopong ya pada posisi di dalam keramik, karena nanti akan menyebabkan keramik popping atau meledak ya. Harus padat seperti ini ya sahabat PU ya. Sekarang kita coba ukur ketebalan dari pasangan keramik kita ini. Kita tempelkan meteran di sini. Ketebalan dari lantai kerjanya adalah 3,5 cm. Jadi untuk ketebalan adukannya 3 cm, kemudian yang 5 mili adalah ketebalan dari keramiknya. Setelah baris pertama sudah terpasang, langkah berikutnya adalah pemasangan baris kedua. Tentu mengacu pada baris pertama ya, sebagai acuan. Nah, untuk pemasangan keramik seperti ini lebih baik 2 orang. Jadi yang satu berperan sebagai tukang dan yang satunya lagi sebagai pembantu tukang untuk mempercepat pengerjaan. Pada baris kedua ini kita sudah memasang, mengaplikasikan adukan semen plus pasirnya. Kita gelar satu deret ke depan seperti itu, dan kita tinggal memasang keramiknya satu demi satu ya sahabat PU semua ya. Untuk cara pemasangan tidak perlu saya jelaskan lagi ya sahabat PU ya. Jadi gampang kok. Jadi pertama digelar adukan semen plus pasirnya, kemudian langkah kedua adalah dengan melapisi bagian belakang dari permukaan keramik, kemudian ditempelkan ke adukan yang sudah digelar seperti yang terlihat pada video. Nah, untuk pemasangan kali ini yang terlihat di depan itu adalah proses pemasangan pada sisi sebelahnya. Jadi supaya terbentuk atau terpola berbentuk huruf L ya. Jadi sisi yang sebelah tadi yang di depan pintu, kemudian ini adalah sisi yang berlawanan arah ya, supaya kita dapat membuat jalur yang berbentuk siku. Untuk proses pemasangannya sama dengan yang saya jelaskan di depan tadi, atau sahabat PU lihat sendiri deh pada video ini. Nah, setelah bentuk siku kita dapatkan ya, ini yang arah ke depan, kemudian ini adalah arah yang ke samping ya. Dengan memanfaatkan kesikuan tersebut, maka kita lebih gampang dalam proses pemasangan keramik pada bagian tengahnya ya sahabat PU ya. Jadi seperti ini, ketika kita sudah memasang lajur yang sebelah kanan, kemudian sudah terpasang lajur sebelah kiri, maka yang bagian tengah ini kita tinggal mengacu pada 2 lajur yang sudah kita pasang sebelumnya dengan memanfaatkan kesikuan daripada keramik ini ya sahabat PU ya. Nah, kemudian saya akan coba mereview dari pasangan keramik yang sudah terpasang. Sahabat PU perhatikan, di sini pertemuan antara sudut demi sudut keramik terlihat mulus ya sahabat PU ya. Namun di sebelah sini ada ketidakberesan. Nah, ini ada nut yang menyempit.
kemudian ada nut yang melebar, dan pertemuannya tidak bisa persis berbentuk tanda plus seperti itu ya sahabat PU ya. Nah, ini bukan kesalahan daripada tukang keramiknya, melainkan ini karena perbedaan dari ukuran keramik. Kemudian solusinya adalah kita manfaatkan daripada lebar dari nut keramik yang kita tetapkan ya. Untuk lebar nut keramik di sini saya menetapkan standar yaitu 2 mm. Nah, tujuannya adalah untuk seperti ini ya. Jika ada keramik-keramik yang berbeda ukuran, kita dapat mengatur kerapihannya dengan memanfaatkan lebar nut. Oke sahabat PU, saya pikir cukup untuk penjelasan dalam konten kali ini ya. Semoga ada manfaatnya, semoga menginspirasi. Dan jika ada hal yang mau didiskusikan, silahkan sahabat PU cantumkan di kolom komentar ya. Ingat, dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan, gunakanlah bahasa yang baik-baik ya sahabat PU ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.